untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Feby Renis Ringo-Ringo dari Prodi Sarjana Informatika dengan NIM 11S18003 dari Institut Teknologi Dell. Kali ini, saya akan membahas tentang Breadth First Search atau yang sering kita kenal dengan BFS. Menurut pengertiannya, BFS merupakan algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadinya dikunjungi, demikianlah seterusnya. Jika graf berbentuk pohon akar, maka semua simpul pada arus dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada arus D plus 1. Setelah semua simpul yang berada pada level pertama telah dikunjungi semuanya, maka pencarian akan dilanjutkan pada simpul-simpul yang berada pada level di bawahnya. Sehingga, jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul yang berada pada level pertama akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum simpul-simpul yang berada di bawahnya. Dari metode ini dapat dikatakan bahwa BFS merupakan algoritma pencarian secara melebar. Kegunaan BFS. Yang pertama, memeriksa apakah graf terhubung. Yang kedua, menghitung spanning forest graph. Yang ketiga, menghitung tiap vertex dalam graf jalur dengan jumlah edge minimal antara vertex awal dengan current vertex atau ketiadaan path. Yang keempat, menghitung cycle dalam graf atau ketiadaan cycle. Cara kerja BFS. Yang pertama, kita harus memasukkan simpul akar atau simpul ujung ke dalam antrian. Yang kedua, ambil simpul dari awal antrian. Kemudian cek apakah simpul merupakan solusi. Terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan kembalikan hasilnya. Namun, jika simpul bukan solusi, maka seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut masuk ke dalam antrian. Jika antrian kosong dan tiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan akan mengembalikan hasil tidak ditemukan. Kemudian kita akan kembali ke step yang kedua. Contoh kasusnya, saya ambil salah satu contoh kasusnya yaitu pada gambar ini diberikan sebuah tree, di mana tree tersebut sudah diberikan sebuah node dengan pendefinisian angka 1 hingga angka 8. Persoalannya yaitu bagaimana cara untuk menuju tujuannya, yaitu angka 8, dengan menggunakan BFS algorithm. Baiklah, saya akan membahasnya untuk kita semuanya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan memberikan dua kotak. Kotak pertama disebut dengan Q, dan kotak kedua adalah tempat output. Kotak Q ini berisi tentang penjelasan ataupun metode pencarian yang kita lakukan. Atau dengan kata singkatnya, atau dengan kata lain, Q merupakan isi dari perjalanan kita. Sedangkan output merupakan tampilan yang akan dihasilkan pada layar. Tahap yang pertama, BFS merupakan algoritma pencarian yang metodenya mencari pada tiap level tree. Jadi, level 0 yaitu angka 1. Masukkan ke dalam Q dan jangan lupa untuk memasukkannya ke dalam output. Maka, setelah kita masukkan dalam Q, kita juga harus memasukkannya ke dalam output, yaitu sekarang outputnya adalah 1. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah kedua, yaitu kita harus mencari frames dari angka 1, yaitu 2 dan 3. Angka 2 dan 3 ini kemudian kita masukkan ke dalam Q, 2 dan 3. Setelah ditampilkan hasil Q, yaitu 2 dan 3, maka akan kita simpan ke dalam output, yaitu 2 dan 3. Maka hasil sementara, yaitu 1, 2, dan 3. Step ketiga, yaitu dengan memasukkan frames 2 dan 3. Dari hasil gambar tersebut, terdapat
Dari angka 2, primesnya yaitu 5 dan 4. Sedangkan angka 3, primesnya yaitu 6 dan 7. Kemudian, kita akan memasukkan hasil dari primes tersebut ke dalam Q, yaitu 4, 5, 6, 7. Jangan lupa untuk memasukkan hasil Q tersebut ke dalam output. Maka, hasil output sementara adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namun, pada step ini kita belum menemukan goals dari pencarian kita, yaitu angka 8. Kemudian kita lihat, pada angka 6 tidak memiliki primes. Begitu juga angka 5 dan juga angka 4. Kemudian kita lihat pada angka ke-7, dia memiliki primes, yaitu angka 8, sesuai dengan goals kita. Maka angka 8 kita masukkan ke dalam Q, kemudian angka 8 kita simpan ke dalam output. Hasil keluaran terakhir yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Metode pencarian akan mencari dengan output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di mana 8 menjadi goals dari persoalan tersebut. Notes on BFS. Asumsi setiap simpul dapat membangkitkan B buah simpul baru. Jadi, satu simpul dapat membangkitkan B simpul baru. Misalkan, solusi ditemukan pada aras atau level ke D. Jumlah maksimum seluruh simpul dapat dikatakan 1 ditambah B ditambah B kuadrat ditambah B pangkat 3 ditambah B pangkat D sama dengan B pangkat D tambah 1 dikurang 1 per B kurang 1. Maka Tn sama dengan O B pangkat D. Kompleksitas ruang algoritma BFS sama dengan kompleksitas waktunya, karena semua simpul daun dari pohon arus disimpan di dalam memori selama proses pencarian. Baiklah, sekian hasil kerja saya ucapkan terima kasih.